Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Fatma. Jadi saya dokter yang bertugas di Poligini pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Vina, dok. Baik Ibu Vina, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, saya mau konsul anak saya demam dari 5 hari yang lalu. Terus di sini ada rompong merah di kulitnya juga. Saya udah ke dokter, cuma demamnya sekarang balik lagi dok Ibu. Oh begitu. Baik, ya, jadi sesuai dengan keluhan Ibu, di sini sebelumnya saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu Ibu ya untuk membantu menegakkan diagnosis, untuk mengetahui riwayat adik Ibu sebelumnya. Apakah Ibu bersedia? Maksudnya dok. Baik, jika Ibu bersedia, saya mulai. Saya akan menyiapkan pulpen dulu dan kertas. Saya boleh tahu nama lengkap adiknya siapa? Namanya Dwita Lestari. Dwita. Umurnya berapa Ibu? Umurnya 4 tahun dok. 4 tahun. Perempuan ya. Ibu, nama lengkapnya Ibu siapa? Saya Virginia. Virginia. Alamatnya Ibu? Saya di Denpasar. Asli Denpasar. Oke. Usianya Ibu berapa? Saya 30 tahun. Untuk pendidikan terakhirnya Ibu? SMA dok. Mohon maaf Ibu, untuk pekerjaannya sekarang Ibu sebagai rumah tangga atau? Iya, ibu rumah tangga. Ibu asli Bali? Iya, sudah. Ya, yang dulu ya? Iya dok. Oke. Habis itu selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Saya ingin mengetahui adiknya demam dari kapan Ibu? Dari 5 hari yang lalu. 5 hari. Demamnya seberapa sering muncul? Sering sih dokter, tiap dia malam, siang juga sering kok demamnya. Biasanya 38 gitu dok. Bisa Ibu ceritakan bagaimana kronologisnya Bu? Saya nggak tahu sih dok, nggak ada kegiatan yang spesifik. Cuma ini kan karena musim hujan tuh, jadi dia demam. Mungkin karena kondisi yang nggak bagus juga dokter ya. Cuma untuk kronologis yang spesifik sih nggak ada sih dokter. Baik. Biasanya demamnya muncul pada pagi hari atau malam? Lebih sering? Pagi hari, malam hari. Tapi dia nggak demam kalau saya kasih obat, bilang demamnya, tapi nanti balik lagi naik turun gitu dok. Apa ada keluhan lainnya Bu? Cuma itu aja sih dokter, ruam merah di kulitnya. Itu aja sih, sama gusinya sih juga berdarah dok. Apakah sebelumnya adiknya memiliki riwayat penyakit kronis seperti kelebihan gula darah gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Apakah sebelumnya dia sudah pernah berobat? Belum sih dokter, cuma minum obat penurun demam aja. Obat sama ya. Apakah adiknya pernah ada riwayat operasi Bu? Nggak ada. Riwayat trauma? Nggak ada. Adiknya ada memiliki alergi obat atau alergi makanan? Nggak. Apakah di keluarga Ibu ada yang mengalami penyakit serupa? Nggak ada sih dokter. Apakah di keluarga Ibu ada yang mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes? Ada sih dokter, bapaknya hipertensi. Bagaimana Ibu di lingkungannya? Apakah cukup bersih? Kan musim hujan kan harusnya. Kalau di lingkungannya enggak sih dok, karena hujan-hujan tuh banyak tumbuhan liar yang tumbuh gitu. Mungkin ada air-air juga menggenang karena hujan. Oke. Baik Ibu, saya ingin menanyakan untuk riwayat kelahiran adiknya Ibu ya. Apakah adiknya lahir prematur? Enggak sih dokter, cukup Bulan berarti ya. Untuk pas selama kehamilan, bagaimana Ibu konsultasinya? Apakah sesuai jadwal? Kan rutin sih biasanya dokter. 6 kali ya. Konsul ke dokternya Iya. Apakah ada kelainan yang diderita selama Ibu mengandung anak ini? enggak ada sih dokter. Ini anak keberapa Ibu? Anak pertama. Oke. Berat persalinan berarti normal Ibu ya. Iya. Untuk makanannya bagaimana Ibu? Makanannya normal sih dok, dia sering makan, minum juga, cuma karena sakit ini makanannya lebih turun. Berarti kan udah 4 tahun. Untuk status imunisasinya apakah sudah diberikan dengan lengkap? Sudah dokter. Ibu pernah dijelaskan sama dokter sebelumnya bagaimana riwayat tumbuh kembang adiknya? Sempat sih dokter, selama C ini adiknya juga udah berkembang dan tumbuh sesuai dengan usianya. Oke. Untuk Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu pernah mengalami alergi Enggak. keguguran? Tidak. Bagaimana riwayat haid Ibu? Normal? Normal. Oke.
baik dengan Ibu Vina, alamatnya di Denpasar, umurnya 30 tahun, mengantar anaknya yang dengan keluhan demam Bu ya dari 4 hari yang lalu, tidak hilang, ada gusi berdarah juga ruam merah pada kulit, adik Duita yang umurnya 4 tahun. Dia tidak memiliki penyakit kronis, tidak ada pengobatan penyakit terdahulu, juga tidak pernah melakukan operasi maupun trauma, dan juga tidak ada alergi obat. Di keluarga juga tidak ada, tapi suami ibu ada mengalami hipertensi Bu ya. Riwayat kehamilan juga normal, tidak ada masalah. Untuk pengobatan selama kehamilan juga tidak ada, penyakit yang diderita selama kehamilan juga tidak ada. Antenatal care-nya juga masih dilakukan dengan baik. Riwayat kelahirannya bagus, riwayat makanannya bagus, dan imunisasinya juga sudah lengkap, dan tumbuh kembang adiknya juga bagus, dan untuk reproduksinya juga masih bagus. Di sini segitu saja untuk wawancaranya. Untuk menegakkan diagnosis selanjutnya, di sini saya akan lakukan pemeriksaan fisik Ibu ya, agar mengetahui apakah kelainan yang ada alami sehingga kita bisa mengefektifkan pengobatannya. Nah, dari sekian apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Enggak dok. Baik, selanjutnya Ibu kita lakukan pemeriksaan fisik. Ibu bisa ke bed. Silakan. Baik Ibu, saya mulai periksa adiknya Ibu ya. Nah, yang pertama saya lihat dulu keadaan umumnya. Di sini adiknya tampak sedikit pucat. Untuk keadaan sakit tampak sedikit pucat wajahnya karena panasnya mungkin sudah terlalu lama. Untuk kesadarannya itu masih normal karena adiknya masih sedikit menangis. Untuk status gizinya masih saya lihat bagus, postur tubuhnya masih bagus, tidak ada saya lihat adanya tanda kegemukan maupun kurang gizi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital, melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan nadi adiknya. Bisa dijepit dek ya, kita tunggu sebentar. Baik, nadinya masih normal, tubuhnya sedikit panas Ibu ya, itu 38 derajat Celcius. Sekarang saya akan memeriksa pernapasan. Baik, jadi pernapasannya juga masih normal. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada adiknya. Si Dek, kita mau memeriksa tekanan darah. Baik, jadi tekanan darah adiknya itu 120/90. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kulit adiknya. Dari wajahnya masih terlihat normal. Saya buka baju sedikit ya. Di sini masih tampaknya ada ruam kemerahan di bagian tubuh adik, di bagian perutnya, tapi hanya sedikit. Saya periksa tegor kulitnya. Ya, jadi kulitnya masih bisa balik dengan cepat, jadi masih normal deh ya. Berarti adiknya tidak mengalami dehidrasi ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan melihat rambutnya masih berwarna hitam. Saya pegang ya. Rambutnya masih bagus, warnanya hitam dan tebal. Dia tumbuh sesuai dengan umurnya. Tidak ada tanda-tanda kerontokan. Lalu saya akan memeriksa kelenjar di leher adiknya. Sepertinya di sini terjadi sedikit pembengkakan Ibu ya. Di sini juga agak sedikit terlihat. Ukurannya sebesar kelereng dan dia masih bisa digerakkan. Ini normal karena mungkin adiknya mengalami infeksi. Lalu saya akan meriksa di bagian kepalanya. Saya lihat ukurannya masih normal, tidak ada pembesaran kepala. Lalu saya akan melakukan sedikit penekanan. Sakit? Ada yang sakit Adik? Tidak. Ini ubun-ubunnya masih terabat tapi sudah tertutup ya, jadi masih normal. Tidak ada tanda benjolan maupun massa.
Lalu saya lihat di bagian wajahnya itu masih simetris, tidak ada luka maupun adanya massa. Saya pegang ya wajahnya. Sakit Adik? Tidak. Oke. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pada mata. Matanya masih tampak simetris, tidak ada pengeluaran sekret yang berlebihan, matanya tidak terlihat kemerahan. Saya periksa konjungtivanya ya. Adik, matanya bisa diangkat ke atas. Baik, di sini konjungtivanya terlihat sedikit pucat. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Di telinganya, pada telinga bagian kanan tidak terdapat kelainan, ukurannya masih normal. Di telinga kiri juga ukurannya masih normal, tidak ada tanda-tanda bekas luka maupun pembengkakan lainnya. Sini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop untuk memeriksa telinga bagian dalamnya. Di sini saya lihat telinga bagian dalamnya masih bagus, tidak kotor, masih bersih Bu ya. Tidak ada tanda kemerahan maupun luka dan benjolan. Di sini ya, merah dikit. Baik, di sini juga dokter lihat masih bagus, tidak kotor, tidak ada tanda kemerahan maupun bekas luka. Selanjutnya dokter lakukan sedikit penekanan deh ya. Sakit deh? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung. Saya lihat hidungnya ukurannya masih normal, tulang hidungnya letaknya masih normal, bentuknya juga masih normal. Dokter cek ya hidung bagian dalamnya. Baik, di sini hidungnya juga masih normal, tidak ada tanda pembengkakan maupun massa. Di sini juga masih normal deh ya, tidak ada tanda pembengkakan maupun massa. Jadi hidungnya masih normal. Saya melakukan sedikit penekanan. Sakit deh? Tidak. Baik, hidungnya masih normal, tidak ada tandanya sekret berlebihan yang keluar. Ukurannya masih normal, tidak ada massa atau benjolan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Saya lihat mulutnya juga masih normal, tidak ada tanda luka, tidak ada massa maupun kemerahan. Dokter lihat deh ya, dokter pegang. Sakit deh? Oke, selanjutnya Adik bisa dibuka mulutnya sedikit, bilang gitu. Oke. Baik Adik, di bagian mulut yang di bagian dalam tidak ada tandanya pembengkakan atau peradangan pada tonsil Adik, namun terlihat gusinya sedikit masih berdarah Ibu ya. Lidahnya juga masih normal. Untuk lapisan-lapisan di dinding di rongga mulutnya itu juga masih normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leher. Di bagian lehernya tidak ada massa, tidak ada benjolan maupun tidak ada bekas luka. Saya akan melakukan sedikit penekanan ya. Sakit Dek? Tidak. Baik. Di lehernya juga masih normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada dada anaknya Ibu ya. Saya lihat dadanya ukurannya masih normal, tidak ada pembesaran, tidak ada benjolan maupun bekas luka. Saya akan melakukan sedikit penekanan ya. Oke. Setelah itu saya akan melakukan sedikit pengetukan. Oke. Jadi suara napasannya juga masih normal. Selanjutnya saya akan mendengarkan suara dari paru-parunya, Bu ya. Suara nafasnya. Baik, jadi dari pernapasannya juga masih normal, tidak ada menandakan tanda-tanda kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Adik. Saya lihat dulu perutnya, tidak ada kemerahan, benjolan maupun bekas luka, tidak ada massa tampaknya. Selanjutnya saya akan mendengarkan suara ususnya. Oke, baik, jadi ususnya juga masih normal suaranya. Di sini saya akan lakukan sedikit penekanan Adik ya. Sakit Adik? Tidak. Sakit Adik? Oke, karena tidak terlihat sakit jadi masih normal sepertinya. Saya akan lakukan sedikit pengetukannya, ini tidak sakit kok. Oke. Baik, jadi di perutnya juga masih normal.
tidak ada tanda-tanda yang menandakan kelainan. Selanjutnya saya lihat dulu bagian anusnya ya, ada lubang pantatnya. Di sini saya lihat tidak ada kemerahan, tidak ada bekas luka maupun benjolan. Anusnya juga masih normal. Selanjutnya saya akan meriksa genitalnya Dek. Bisa Dek, dokter lihat ya. Sini genitalnya juga masih normal, ukurannya masih normal, tidak ada tanda pembengkakan maupun bekas luka. Lubangnya juga masih tepat Dek ya. Lubang vagina dan lubang saluran kencingnya. Di sini saya akan melakukan sedikit penekanan. Oke, Dek. Baik, karena tidak sakit berarti tidak ada kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian tulang-tulang Adek. Di sini tulangnya tampak seperti normal, tidak ada tandanya fraktur atau pembengkokan pada tulang. Sendi-sendinya juga masih normal, otot-ototnya masih normal. Ya, rosnya juga masih normal. Sini terakhir saya akan melakukan pemeriksaan pada tulang belakang. Oke, di sini tulang belakangnya saya lihat juga masih lurus, tidak adanya pembengkokan. Saya pegang ya. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan tulang-tulangnya juga masih normal, sendinya masih bagus. Di sini untuk terakhir, karena saya curigai adiknya mengalami demam berdarah, saya akan melakukan pemeriksaan rampelit namanya Bu ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan rampelitnya karena tekan darahnya saya dapatkan tadi 120/90, itu kan berarti berapa 210. Jadi saya bagi 2, hasil itu 105. Saya akan diamkan pada tekanan 105 nanti dalam waktu kurang lebih 5 menit untuk memeriksa adanya kemerahan apa tidak. Kita tunggu dulu sampai 5 menit. Baik, karena sudah 5 menit, saya cek dulu. Baik Ibu, di sini Ibu bisa lihat juga ada banyak bintik-bintik merah Ibu ya. Ini namanya peteki. Ini juga salah satu gejala dari demam dengue. Baik, karena pemeriksaannya telah selesai, nanti untuk hasilnya saya akan jelaskan di meja pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sisinya telah selesai, Ibu bisa mempersiapkan anaknya untuk kembali ke meja. Saya akan merapikan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan hasil wawancara tadi dan sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik, dapat saya simpulkan di sini adiknya datang dengan keluhan pucat Ibu ya, agak sedikit pucat karena demamnya sudah lumayan lama. Pasiennya adiknya itu tidak terlalu menangis kencang. Untuk status gizinya sepertinya baik karena tumbuh kembangnya juga baik, tidak ada saya temukan adanya kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan. Untuk nadinya itu masih normal, tekanan darahnya normal, untuk pernapasannya juga masih normal. Untuk suhu tubuhnya agak sedikit panasnya 38 derajat Celcius. Lalu saya lihat dari pemeriksaan kulitnya, saya temukan adanya sedikit ruang kemerahan di badan adiknya Ibu ya. Untuk tugul kulitnya juga masih normal, seperti adik-adiknya tidak mengalami dehidrasi. Untuk rambutnya masih bagus, warna hitam, dan juga masih tebal dan tidak terdapat kerontokan. Nah, tadi sebelumnya pada pemeriksaan kelenjar di badan adiknya saya temukan adanya sedikit pembengkakan Ibu ya. Di ukurannya kecil seperti sebulat kelereng, itu masih bisa digerakkan. Itu hal yang normal karena mungkin adanya mengalami infeksi Ibu ya, tidak usah khawatir. Nah, untuk bagian kepalanya ukurannya masih normal, besarnya juga masih normal, ubun-ubun kecil, ubun-ubun sana itu teraba dan sudah tertutup, jadi itu masih normal. Dari wajahnya saya lihat sudah tampak simetris, tidak ada massa, tidak ada bekas luka tampaknya, dan juga tidak ada yang menandakan adanya kelainan. Dari matanya saya juga sudah melihat tadi ada sedikit pucat di bagian bawahnya. Dengan itu tidak ada massa, tidak ada yang menandakan tanda kelainan lainnya. Ini mata imis mungkin karena adiknya kurang darah akibat dari adanya luka pada kulit Ibu ya. Nah, untuk di bagian telinga saya rasa masih normal, tidak ada yang menghalangi di bagian saluran telinganya, dan juga tidak ada nyeri pas saya melakukan sedikit penekanan tadi Ibu ya. Nah, di bagian hidung tidak saya temukan nafas cuping hidung atau ada yang bernapas lewat hidung. Ini pernapasan itu masih normal. Hidungnya juga tidak terdapat massa, tidak terdapat pembengkakan maupun kemerahan. Lalu pada mulut saya lihat lidahnya itu masih normal. Untuk mukosa mulutnya juga masih normal. Namun di bagian gusi saya lihat tadi ada sedikit pendarahan.
Lalu tidak adanya pembesaran tonsil yang menandakan adanya tanda radang ibu ya. Dan di bagian leher tadi masih normal, tidak ada bekas luka, tidak ada massa, dan juga tidak ada benjolan. Nah di bagian dada adiknya itu untuk sistem pernapasannya masih normal, paru-parunya saya dengarkan tadi masih normal menggunakan alat, dan saya sudah melakukan sedikit pengetukan, dan saya sudah lihat tidak ada tanda kelainan. Untuk di bagian perut bawahnya itu masih normal. Untuk suara ususnya itu masih normal, tidak ada tanda pembengkakan, tidak ada adanya kemerahan, dan juga tidak adanya luka-luka ibu ya. Nah untuk di bagian anus atau lubang pantat adik, lubang anus adiknya itu masih normal, tidak ada kemerahan, kerutan ataupun bekas luka ibu ya. Untuk bagian alat kelamin adiknya itu masih terlihat normal, ukurannya masih normal, bentuknya juga masih normal, dan juga lubang-lubang vagina dan lubang kencingnya itu masih berada di tempatnya. Juga saya telah melakukan sedikit penekanan tadi, tidak ada adanya kelainan, masih terlihat normal. Lalu untuk bagian anggota geraknya, untuk tulangnya juga masih normal, otot-ototnya juga masih normal, adiknya dapat bergerak dengan baik. Untuk tulang belakangnya juga masih berada tempatnya, tidak menandakan adanya kelainan-kelainan yang tidak diinginkan. Mungkin karena saya curigai adiknya mengalami mengalami demam berdarah, sesuai dengan riwayatnya juga telah ibu ceritakan tadi. Tadi saya juga telah melakukan pemeriksaan rampelit namanya ibu, untuk memeriksa percikan-percikan dari tangannya, dan saya menemukannya. Nah nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi untuk lebih menegakkan diagnosis penyakit yang adik alami. Mungkin untuk pemeriksaan fisiknya sekian dulu. Untuk pemeriksaan penunjangnya saya akan rujuk ibu ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Ini surat rujukannya telah saya buatkan. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada sih dokter. Baik ibu, jika tidak ada, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ibu ya sudah berkunjung ke sini.